Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan Pancasila, terkhususnya tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Apa yang Anda ketahui tentang etika sebelumnya? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Maka dari itu, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Maka dari itu, dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, yaitu baik atau buruk. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Prondisi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran yang melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Leisey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu adalah 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Kemudian yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kelima, sesuatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Kemudian yang terakhir, nomor 6, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Biasanya objek nilai ini mencakup karya seni, teori, ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan merupakan teori yang mempelajari tentang sikap atau perbuatan manusia, itu baik atau buruk. Etika teleologis merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari suatu tindakan menentukan nilai tindakan atau tindakan kebenaran, dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis merupakan teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan menceritakan tujuan dan akibat. Setelah Anda mendapatkan gambaran mengenai pengertian dan aliran etika, maka selanjutnya saya akan merumuskan tentang pengertian etika dan aliran mana yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Baiklah, sebelumnya, apa sih sebenarnya etika Pancasila itu? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari kelima nilai tersebut, terbentuklah perilaku Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Yang pertama ada sila ketuhanan.
Sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, yang berarti setiap manusia atau manusia itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau ketaatannya kepada agama yang dianutnya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan ini mengandung dimensi humanus, yang artinya dalam sila inilah kita sebagai manusia bisa meningkatkan kualitas kita sebagai manusia dalam berhubungan atau bergaul antar sesama, atau lebih singkatnya, kita bisa menjadi lebih manusiawi. Yang ketiga ada sila persatuan. Sila persatuan ini mengandung dimensi solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa cinta kita akan tanah air. Dan yang keempat ada sila kerakyatan, yang dimana sila ini mengandung dimensi nilai berupa sikap saling menghargai, seperti kita menghargai pendapat orang lain atau kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah sila keadilan. Sila keadilan ini mengandung dimensi mau peduli terhadap nasib orang lain atau kesediaan kita mau membantu orang lain. Etika Pancasila ini sebenarnya lebih dekat dan lebih mendominan pada arah pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Mengapa demikian? Karena etika Pancasila itu tercermin dalam 4 tabiat saleh, yakni kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan adalah melaksanakan segala sesuatu yang didorong oleh kehendak, yang tertuju pada kebaikan, serta atas dasar kesatuan rasa, akal, pikiran, yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak, dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Dan yang selanjutnya adalah kesederhanaan, di mana kesederhanaan ini yakni kita membatasi diri atau kita tidak berlebihan dalam hal kemewahan dan kenikmatan. Dan yang selanjutnya adalah keteguhan ini kita membatasi diri atau tidak berlebihan dalam hal kesedihan dan kesedihan. Yang terakhir adalah keadilan. Keadilan ini adalah memberikan sebagai rasa wajib kita terhadap diri sendiri dan kepada orang lain, serta terhadap Tuhan mengenai apa yang telah menjadikan haknya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadansi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadansi moral terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Yang kedua, korupsi. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Arshiba menyimpulkan bahwa maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang terutang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dan sektor perpajakan. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan negara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap hak pihak lain. Pada era ini, kesadaran masyarakat terhadap sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila. Diperlukan pula sistem etika dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan manusia dalam menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Dewasa ini, masyarakat Indonesia cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.
Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Welstanschauung. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika diisolasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam BP7. Ada banyak bukti Pancasila yang dijadikan dari 5 sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir itu yang beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir, keluaran limbah radioaktif untuk masuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosiologi sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha. Malahan timbulnya gangguan dan kenyamanan karena kemacetan, lalu lintas, bising, getaran, dan lain-lain. Juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang berlebihan. Tidak mudah dikuantifikasikan. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan perfect impact. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grand Norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan tindakan. Politik dinamakan rasionalitas bila pelaku mempunyai orientasi situasi dipaham yang permasalahan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem
etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Marto Diharjo, tahun 1993, 171. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat, makhluk sosial, dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan perilaku utama dalam budaya Pancasila. Noto Nagoro dalam ASDI 2003, 17-18. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional 2006, mengatakan sebagai berikut, bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Lestari, NPM D1C021048. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Gonslok. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut juga ternyata mendapat sambutan yang positif di berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Januari 1945. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat muncul dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah meyakini bahwa kebebasan berindividual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan, yaitu
terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya setiap pelakuan kita itu didasari oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari norma agama. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang terletak pada actus humanus, yaitu sikap manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang bisa disebut juga oleh actus homini. Actus homini yaitu sikap manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan, yaitu ketersediaan manusia untuk hidup bersama sebagai warga negara dan mementingkan masalah bangsa dibanding kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, ada hakikat sila kerakyatan, yaitu musyawarah, prinsipnya musyawarah untuk mufakat, yaitu dengan menghargai diri sendiri itu sama dengan menghargai orang lain. Yang kelima, ada hakikat keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia, yaitu perwujudan etikanya dengan yaitu tidak menekankan pada kewajiban semata dan tidak menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan dari nilai yang terkandung dalam keadilan itu sendiri. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, yang mana Pancasila sebagai sistem etika dalam cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.